Oke, kali ini kita akan membahas tentang panel statis. Apa itu panel statis? Panel statis ini adalah jenis data panel dalam ekonometrika yang tidak mempertimbangkan elemen dinamika waktu, seperti variabel dependen. Panel ini menggabungkan data lintas individu atau cross-section dan waktu atau time series dalam periode yang relatif singkat dan tanpa memperhitungkan pengaruh masa lalu. Panel statis ini digunakan untuk mengatasi masalah keterbatasan data jika hanya menggunakan cross-section atau time series saja. Untuk meningkatkan akurasi estimasi karena variasi dan jumlah observasi yang lebih banyak, untuk mengontrol heterogenitas yang tidak dapat diamati antar individu, dan untuk mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat terdeteksi dalam data time series atau cross-section saja. Panel statis ini biasa digunakan oleh peneliti ekonomi dan sosial, pemerintah dan lembaga perencana kebijakan, analis data dan ekonom statistik, dan akademisi dan mahasiswa tentunya. Panel statis ini digunakan ketika peneliti ingin menganalisis hubungan antar variabel ekonomi dalam kurun waktu yang pendek, tidak terdapat efek dinamika waktu seperti pengaruh lag dari variabel dependen, dan tujuannya adalah mendapatkan estimasi parameter yang stabil dari hubungan antar variabel. Pada statis ini diterapkan dalam ekonomi regional untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antar provinsi selama 5 tahun contohnya. Kemudian dalam keuangan misalnya untuk menganalisis kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, dalam pembangunan misalnya untuk mengevaluasi dampak kebijakan sosial di beberapa daerah selama beberapa tahun. Kemudian bagaimana cara penerapan panel statis ini? Tentunya melalui model regresi data panel seperti yang pertama pool OLS, yang kedua ada FEM atau Fixed Effect Model dan Random Effect Model atau REM. Kemudian langkah-langkah analisis ini mencakup yang pertama uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM. Kemudian yang kedua uji Brooch-Pagan itu untuk memilih antara FEM atau REM tadi yang sudah terpilih, kemudian dibandingkan dengan pool. Kemudian yang ketiga uji asumsi klasik seperti multi-call, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian yang keempat penanganan jika terdapat masalah asumsi klasik. Kemudian yang kelima untuk interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil estimasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan menggunakan RStudio. Di sini di RStudio, saya udah masukkan skripnya agar lebih mudah. Yang pertama, kita impor dataset dulu. Ini kita dari Excel, kemudian cari datanya, kemudian rename menjadi data panel misalnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini datanya merupakan panel data dari cross sectionnya itu bank. Ini nama banknya. Kemudian time seriesnya itu ini waktunya selama satu time series itu 4. Ini ada kuartalan di sini. Kemudian di sini untuk mencari pengaruh FDR, ROA, dan CHAR terhadap NPF. Kemudian ini sudah kita impor. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita ke script. Nah, yang pertama kita mengaktifkan package PLM. Di sini kalau misal belum ada, install dulu. Di sini kalau sudah ada PLM, kita run saja langsung di sini. Nah, PLM ini khusus digunakan untuk analisis data panel. Nah, package ini kita coba buka. Ini menyediakan fungsi untuk model pooled, fixed effect, dan juga random effect, dan berbagai uji yang relevan. Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan model regresi panel ini, di mana NPF itu variabel dependennya. Kemudian FDR, ROA, dan juga CHAR itu variabel independen. Ini semua variabelnya dilogkan untuk interpretasi elastisitas. Kita run dulu. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya, kita akan estimasi model pool, di mana data panel ini dianggap sebagai cross-section biasa, tidak mempertimbangkan efek individu atau waktu. Nah, ini kita run. Sebenarnya ini bank sama time itu, artinya data ini dibedakan berdasarkan tadi ya, bank sama time itu bank sebagai cross-sectionnya dan time itu sebagai time seriesnya. Nah, di sini hasil dari estimasi dari model poolingnya. Kemudian yang kedua, fixed effect model. Kita
sama seperti ini. Cuman tadi kan ini pakai pooling, sekarang ini modelnya pakai within. Kita run. Nah, di sini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita random effect model. Ini modelnya itu pakai random. Nah, yang random effect ini untuk asumsi efek banknya ini bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen gitu asumsinya. Kita run. Nah, sudah. Selanjutnya, ini kita akan uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM mana yang terbaik. Gitu. Kita run. Nah, kita lihat p-value-nya di sini eh, tidak signifikan ya. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi ini tidak tolak H0. Jadi kita menggunakan rem. Jadi di sini itu yang terbaik itu rem. Kemudian selanjutnya kita akan uji Birch-Pagan untuk membandingkan yang mana yang terbaik antara yang rem tadi dengan yang full. Nah, sebelumnya kita library dulu LM testnya. Nah, kita coba buka deh di sini. LM LM test. Nah, di sini. Nah, coba yang pertama kita bandingin dulu ya. Ini. Nah, di sini p-value-nya 0,005, di mana di sini itu signifikan. Jadi, ini yang terbaik itu yang rem tadi gitu. Kemudian selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas dari baik heteroskedastis itu dari Birch ini. Ini di sini. Nah, di sini Birch-Pagan. Nah, di sini formulanya kita masukin yang rem satu tadi kan, yang terbaik itu yang rem. Terus ini untuk mengecek apakah ada heteroskedastisitas apa enggak di rem satu itu. Kita run. Nah, di sini p-value-nya itu 0,17, di mana ini tidak signifikan, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita uji autokorelasi, uji asumsi klasik selanjutnya. Kita coba run. Nah, di sini p-value-nya 0,6, di mana di sini juga tidak signifikan, berarti tidak ada masalah autokorelasi. Tuh. Nah, dari sini, karena tidak ada masalah dalam asumsi klasik ini, jadi kita bisa langsung melihat hasilnya dari yang terbaik tadi, berarti yang rem satu yang ini. Nah, Nah, di sini kita bisa lihat untuk interpretasinya di sini FDR, ROA dan CHAR di sini yang signifikan itu ada ROA dan juga CHAR mempengaruhi NPF secara negatif dua-duanya. Sedangkan FDR ini tidak signifikan, jadi tidak mempengaruhi NPF gitu secara signifikan. Itu saja dari saya. Terima kasih.